Halo guys, selamat datang di vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita akan mereview sebuah Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi termurah dari Xiaomi. Ya iyalah. Setelah Xiaomi lama hilang di Indonesia, akhirnya Xiaomi balik lagi dengan Xiaomi Redmi 4A. Ya, ini adalah Xiaomi termurah, di mana harganya di luar tuh cuma $75. Masuk Indonesia jadi 1,5 juta. Kok jauh banget ya? $75 itu kan sekitar di bawah 1 jutaan. Tapi kenapa bisa mahal di Indonesia? Karena smartphone ini dibuat di Indonesia, di PT Satu Nusa Bersada. Itu adanya di Batam, dan itu adalah pabrik yang sama dengan pembuat Zenfone yang biasa gue review. Jadi kalau bisa kita bilang, setelah Xiaomi dirakit Indonesia, ternyata harganya nggak jadi murah-murah amat. Karena dengan spesifikasi yang kayak gini, masih ada smartphone-smartphone yang harganya nggak jauh beda dengan smartphone ini. Ya, langsung aja kita ngomongin soal desainnya ya. Desain smartphone ini menurut gua terlihat murah, dan rasanya ketika dipegang juga karena enteng, juga rasanya murah. Kalau kita pukul-pukul di sini, terasa kurang solid, bahkan lebih solid Redmi One S yang pernah kita review sebelumnya di channel PC Trend. Bodi smartphone ini dibuat dari semuanya plastik bro. Meskipun kelihatannya kayak metal kalau dilihat dari jauh, tapi pas dipegang langsung terasa plastiknya. Ketebalannya juga menurut gua bukan smartphone ramping masa kini. Terus layarnya, dia punya layar 5 inci, belum Full HD, masih HD doang. Dan juga dia punya color gamut 72%. Jadi kalau gue lihat, ini dia punya warna yang bagus sekali untuk layar smartphone di harga 1,5 jutaan. Dan kenapa gue bilang HP ini nggak kelihatan kayak HP mahal gitu, kayak Xiaomi pada umumnya? Karena menurut gue desainnya ini, dia pertama punya bezel yang tebal di sebelah kanan dan kiri. Terus dia bukan smartphone tipis yang kayak model sekarang. Dan juga dia belum dilengkapi dengan fingerprint, jadi masih manualan. Cuman, yang gue suka dari smartphone ini adalah dia punya build quality itu yang sangat solid dan bagus. Jadi kelihatannya plastik-plastiknya itu dibuatnya secara presisi dan bagus sekali. Meskipun bahannya ini sangat mudah tergores. Depannya layarnya juga nggak dilengkapi dengan proteksi seperti Gorilla Glass, jadi harus langsung pasang tempered glass. Dan juga di bawahnya dia belum pakai USB Type-C, masih USB micro USB biasa. Cuman yang unik dari smartphone ini, gue menemukan di atasnya ada infrared sensor, di mana kita bisa menggunakan Mi Remote. Kalau mau nyalain AC, nyalain TV, atau ganti-ganti channel, kita bisa pakai smartphone ini. Nice! Terus kalau ngomongin soal spesifikasi, mungkin emang nggak terlalu wow dibandingkan dengan Xiaomi Redmi sebelumnya yang spesifikasinya mungkin gak jauh beda. RAM-nya 2GB dan internalnya 16GB. Dan dia juga punya prosesor Qualcomm Snapdragon 425 yang menurut gua udah cukup oke untuk smartphone di kelas ini. Nah, yang gue suka dari smartphone ini meskipun dia murah, tapi sensor-sensornya itu nggak dihilangin kayak Oppo. Contohnya dia punya gyroscope sensor, dan biasanya dia sudah pakai GLONASS, bagus banget. Nah, gimana soal performanya? Jujur aja performanya bukan yang smartphone masa kini ya. Performa Antutu cuma 35.000, dipakai main game juga settingannya harus rendah dan juga kadang-kadang nge-lag. Ditambah di sini agak terasa panas, meskipun nggak ganggu panasnya. Nah, buat pakai daily driver kayak gue, misalnya pakai Instagram, Twitter, dimana gue mengelola beberapa akun Instagram, menurut gue smartphone ini agak terasa laggy ya. Mungkin ini dikarenakan penggunaan MIUI 8 yang sangat berat. Ya, MIUI 8 ini menurut gue kebanyakan animasi dan hal-hal yang nggak penting, sehingga smartphone ini meskipun transisinya cantik, ikon-ikonnya cantik, tapi rasanya agak berat. Dan ngomong-ngomong soal MIUI 8, gue nggak suka banget ketika pertama kali menyalakan handphone ini, memori yang tersisa di smartphone ini hanya tinggal 8GB saja. Padahal dia punya 16GB memori internalnya, jadi setengahnya dipakai buat si MIUI 8 dan Android masih Marshmallow. Semoga ada update ke Nougat-nya bentar lagi. Nah, gak cuma itu juga, dia punya browser bawaan itu yang agak laggy dan berat. Contohnya kalau kita buka 9Gag kayak gini, kita mau scrolling ke bawah itu rasanya masih kadang-kadang suka nge-lag gitu ya, suka tek nggak smooth. Tapi ketika kita buka pakai Google Chrome, dia langsung smooth tanpa masalah sama sekali. Dan aplikasi-aplikasi bawaannya seperti dialernya ini kadang-kadang dibuka agak lama, tapi masih dalam taraf yang wajar. Kamera smartphone ini juga menurut gue bagus. Untuk harga 1,5 jutaan, kamera belakangnya sama kamera depannya masih bisa diandalkan. Meskipun kalau misalnya agak-agak gelap gitu, ya tahu diri lah ya, harga cuma segitu. Kemudian ini hasil videonya. Jadi ini adalah hasil kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi 4A. Ya, seperti ini hasilnya, silakan dinilai.
Dan ini adalah hasil kamera belakang dari Xiaomi Redmi 4A. Bagus atau tidak, silahkan nilai sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, gue bisa bilang bahwa ini adalah smartphone yang bisa gue rekomendasikan kalau misalnya kalian punya duit 1,5 juta rupiah. Kenapa? Meskipun hal yang tidak gue suka pada smartphone ini bentuknya yang kurang bagus, gampang baret, dan juga performanya agak laggy. Cuman mengingat harga 1,5 juta, dia punya baterai yang bagus, layar yang bagus, kamera yang bagus, dan juga sensor-sensornya sangat lengkap. Jadi menurut gue smartphone ini bisa gue kasih nilai 9 lah dari 10. Oke, itu aja review dari gue. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya request smartphone atau laptop apa yang ingin saya review, bisa di komen di bawah ya. Bye!